hadir menjumpai Anda kali ini tidak sendiri karena telah hadir beberapa narasumber yang terhormat di kesempatan kali ini. Telah hadir bersama kami di kesempatan kali ini Bapak Azwar Abu Bakar, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, sekaligus sebagai Ketua Tim Pengarah Panselnas CPNS 2013. Assalamualaikum Pak Azwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa. Gimana kabarnya hari ini? Pasti sibuk sekali ya Pak Azwar ya? Sibuk ya, tapi kita selesaikan masalah penting ini. Baik, dan juga pemirsa di kesempatan kali ini selain Pak Menteri juga telah hadir bersama saya untuk berbincang-bincang bersama kita di kesempatan kali ini Bapak Eko Sutrisno, Kepala BKN sekaligus Ketua Tim Pelaksana Pengadaan CPNS 2013. Apa kabar Pak Eko? Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya Pak Eko ini juga termasuk yang sibuk juga ya nih Pak Eko ya untuk memantau jalannya CPNS 2013. Tentunya. Dan juga pemirsa di kesempatan kali ini akan berbincang-bincang bersama kita Bapak Binsar H. Simanjuntak selaku Deputi Pengawasan Bidang Polsoskam BPKP dan juga Tim Pengawas Pengadaan CPNS 2013. Apa kabar Pak Binsar? Kabar baik, semoga semua baik juga kabarnya. Baik, dan selain Pak Binsar juga telah hadir Koordinator Konsorsium selaku Pengelola Lembar Jawaban Komputer Pengadaan Tes CPNS 2013 Bapak Giri S. Hamiseno. Apa kabar Pak Giri? Selamat sore. Dan pemirsa, terkait dengan topik kita kali ini mengenai pengembangan dari sistem CPNS 2013, sekali lagi kami ingatkan bahwa kami saat ini siaran langsung begitu eksklusif karena langsung dari Pusat Pengolahan Data Lembar Jawaban Komputer CPNS 2013. Jadi aktivitasnya masih berlangsung, dapat Anda saksikan saat ini di layar kaca. Nah, sekarang kita ke Pak Menteri. Pak Menteri, kita melihat pelaksanaan CPNS 2013. Bisa digambarkan Pak kebijakan dari sistem penerimaan tahun ini? Baik, terima kasih. Jadi yang mendasari kebijakan ini begini, birokrasi kita ini perlu pembenahan. Salah satu diantaranya adalah PNS sendiri atau sumber daya manusianya. Yang kalau kita lihat itu gemuk sekali, kita masih butuh beberapa tenaga tapi tidak ada. Tapi kita juga punya tenaga yang banyak sekali tapi dia nggak butuh. Nah ini perlu kita benah dengan waktu tertentu, kita akan atur kembali. Yang pertama kita sekarang menghitung kembali kebutuhan dari masing-masing daerah. Dari masing-masing kementerian lembaga, dibuat analisa kebutuhan jabatan. Bersama-sama dengan BKN kita tentukan formasi sekian. Nah, formasi ini kita rekrutmen dengan cara yang transparan sekali, ya, terbuka. Karena menurut kami hak segenap anak bangsa ini sama. Jadi untuk menjadi PNS ini tidak ada pilih kasih. Ya, semua anak yang sudah memenuhi syarat sekolahnya, umurnya silakan masuk. Nah, karena permintaan jabatan tersebut lebih banyak, jauh lebih banyak daripada tersedianya lowongan, maka perlu kita adakan persaingan sehat. Ya, tidak melihat kepada kedekatan atau KKN atau ada memberikan dana atau bagaimana politik, tidak boleh ada lagi. Nah, inilah kita cari satu cara untuk membuat sistem tes CPNS yang bisa diterima oleh semua pihak. Nah, untuk itu kami membuat kebijakan merangkul, ya, mengajak berbagai pihak. Pertama BKN, karena manajemen kepegawaiannya ada pada BKN. Itu pertama kali kita ajak sebagai sebuah lembaga pemerintah. Nah, tes CPNS ini juga menyangkut jutaan anak, puluhan ribu, ratusan ribu, ya, bahkan jutaan orang yang ikut testing. Nah, ini perlu sebuah sistem membuat soal, ya, mengirimkan soal, mengadakan ujiannya. Ini perlu diatur yang rapi. Makanya kita menggandeng 10 konsorsium untuk mengatur soal, ada puluhan ribu bank soal, ya, dari bank soal yang kita buat, nanti dibagi masing-masing peserta beda-beda, nah, diatur. Waktu dikirimkan kita gunakan lembaga sandi negara untuk menjaga kerahasiaan soal-soal. Nah, sampai di lapangan itu nanti dicetak, ada cetak di pusat, ada cetak di daerah, dijaga, dikawal. Ada BPKP, ya, yang awal itu dari instansi pengawas pemerintah, dibantu oleh kepolisian, bahkan ada BIN di belakangnya. Nah, soal-soal ini diciptakan oleh 10 kampus, baik soal yang menyangkut kewawasan kebangsaan, tes potensi akademik maupun tes kepribadian. Ini diramu sedemikian rupa. Nah, proses dari mulai mengirim, ujian, dikembalikan lagi berkas lembar jawaban, tahap pertama, di batching, dikelompok-kelompokkan, kemudian dipindai. Ini ada 15.000, 20.000 lembar jawaban bisa dipindai setiap menit. Nanti baru dimasukkan jawabannya, keluarlah urutan-urutannya.
Nah, yang ingin saya gambarkan bahwa sistem ini kita buat sedemikian rupa untuk menjaga fairness, ya, jangan ada permainan sama sekali. Disterilkan, nggak boleh masuk. Ini shifting 24 jam, ada CCTV yang menjaga, jangan ada permainan. Nah, inilah usaha-usaha maksimal kita. Tapi saya patut memberikan apresiasi di sini, di samping bantuan berbagai pihak yang ada di sini dan yang tidak lagi di sini, juga bantuan dari masyarakat, apresiasi masyarakat. Kalau ada yang calo-calo dilaporkan, dan bantuan dari pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota, luar biasa mendukung proses ini. Nah, saya ingin mengatakan ini suatu langkah besar, meskipun masih belum sempurna. Kita sudah dapat ada beberapa hal yang kita harus perbaiki untuk masa-masa yang akan datang. Tapi so far, saya kira saya sangat bersyukur bahwa ini berjalan dengan baik. Baik, jadi artinya transparansi sangat dijunjung tinggi sekali demi menghasilkan putra-putri yang betul-betul tepat begitu ya Pak Menteri ya, sesuai dengan kemampuannya masing-masing begitu. Ya. Baik, kita ke Pak Eko. Pak Eko, kalau kita berbicara mengenai seleksi nasional CPNS 2013, tentunya selain di pusat, dari Sabang sampai pun Merauke juga ikut berpartisipasi dalam seleksi tahun ini. Bisa digambarkan Pak kondisi pelaksanaan sendiri dari awal hingga saat ini? Baik, terima kasih. Ini pekerjaan yang luar biasa, pekerjaan besar, melibatkan seluruh kementerian, lembaga, dan juga provinsi, kabupaten, kota. Nah, untuk itu maka dibentuk juga tim nasional yang melibatkan berbagai institusi, tadi yang digambarkan Pak Menteri, untuk instansi pusatnya yang terlibat cukup banyak. Untuk di daerah, selain panitia nasional, juga di daerah dibentuk tim pelaksana daerah yang diketuai oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Nah, gubernur mengkoordinasikan pelaksanaan tes di seluruh kabupaten kota di wilayahnya. Nah, sejauh yang kita ikuti dan dilaporkan pelaksanaan tes di lapangan selama ini berjalan dengan baik, dan tentunya kami bersyukur dan juga kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh Panselda dan juga pansel di kementerian lembaga yang ada. Jadi ini pekerjaan besar dan tentunya ternyata menjadi ringan kalau kita memiliki visi yang sama dan kita kerjakan rame-rame bareng-bareng dengan semangat yang sama. Baik, sejauh ini kisaran angka berpartisipasi terutama peserta sudah berapa banyak Pak dalam mengikuti CPNS 2013 tahun ini? Tes ini diikuti oleh peserta yang cukup banyak secara nasional. Untuk diketahui bahwa tes CPNS tahun 2013 ini ada 2 kelompok peserta tes, yaitu tes peserta tes formasi umum dan peserta tes honorer kategori 2. Untuk tenaga honorer kategori 2 diikuti oleh 650.000 peserta, yaitu tenaga honorer K2, dan untuk tes pelamar umum saya kira dengan jumlah yang lebih banyak, mungkin sekitar 1,2 juta peserta ada di situ, termasuk yang ikut tes dengan komputer stated test. Baik, jadi artinya dengan jumlah peserta yang banyak, dengan titik lokasi tes yang berbeda, tentunya Pak Binsar juga memiliki fungsi pengawasan. Nah, sekarang kita ke Pak Binsar, bisa digambarkan kepada pemirsa di rumah bagaimana dari sisi persiapan hingga pada pelaksanaan Pak. Apakah juga sempat ada ditemukan dari hasil pemantauan dan juga pengawasan dari BPKP sendiri? Baik, jadi sekali lagi ini memang tugas yang sangat luar biasa besar, dan kami kebetulan dari BPKP ditugaskan dalam tim Panselnas yang pengarahnya adalah Pak Menpan, RB, dan juga Pak Kepala BKN sebagai ketua hariannya. Kami sebagai tim pengawas, Pak Kepala BPKP sebagai tim pengawas. Nah, dalam melaksanakan tugasnya ini kami bukan hanya mengaudit keuangan aja, Pak. Tugas kami di sini adalah bagaimana membantu pemerintah untuk meyakinkan tercapainya suatu tujuan. Di dalam hal ini adalah tujuan tercapai rekrutmen CPNS untuk tahun 2013. Nah, dalam rangka melaksanakan tugas ini, tentunya selain arahan-arahan dari Pak Menteri dan seluruh jajarannya, kami dalam melaksanakan tugasnya ini pertama mengidentifikasi risiko-risiko dari tahap pendaftaran, kemudian pembuatan soal, kemudian pendistribusian soal ke Panselna, maupun juga Pak Pansel di kementerian lembaga maupun di daerah. Kemudian juga penyimpanannya, kemudian sampai tahap pelaksanaan ujiannya, dan juga
pengiriman kembali lembar jawaban LJK-nya ini ke tempat ini ya untuk diolah, dan selanjutnya juga membakar soal-soal ujian yang sudah dilaksanakan. Itu kami identifikasi risiko-risikonya dan kami kirim surat kepada Sekjen, kemudian Sekda di seluruh Indonesia. Dan selanjutnya kami juga mengirim surat kepada Sekjen dan Sekda untuk mengingatkan agar mengikutsertakan aparat instansi aparat pengawasannya, dalam hal ini Irjen maupun Inspektorat Daerah ikut dilibatkan. Nah, pada saat pelaksanaannya ini kan seperti katakan tadi ada 2 jenis ujian, yaitu yang disebut sebagai CAT, Computer Assisted Test, itu relatif aman pelaksanaannya. Kemudian yang satu lagi adalah dengan menggunakan lembar jawaban komputer LJK. Nah, ini dilaksanakan secara serentak tanggal 3 November, dan dalam pelaksanaannya kami menerjunkan unit-unit kami ada 33 perwakilan di seluruh Indonesia, dan juga seluruh auditor kami itu karena juga kebetulan hari Minggu seluruhnya itu dilibatkan. Ikut terlibat dalam melakukan pemantauan bekerjasama dengan Panselnas dan Pansel di Kementerian Lembaga dan di Pansel daerah. Nah, dalam pelaksanaannya umumnya baik, ya misalnya. Kemudian ada 1-2 yang masalah joki segala macam itu langsung dikeluarkan dari pengujian. Tapi umumnya semua tertata dengan rapi, bahkan semua dibuat dengan berita acara, dan ada kondisi-kondisi misalnya melahirkan pada saat ujian mau melahirkan itu juga langsung kita berikan jalan keluar, bisa ujian tapi tentunya dengan dilakukan pengawasan yang memadai. Saya rasa itu untuk sementara. Baik, jadi artinya apapun kejadian yang terjadi di lapang pada saat pelaksanaan sudah tercatat begitu ya Pak, dan terdata di berita acara begitu. Nah, sekarang kita ke Pak Giri. Pak Giri tentunya bersama rekan-rekan konsorsium lainnya memiliki tugas yang tidak ringan juga Pak. Tugas yang sangat berat sekali dari materi soal hingga pengolahan lembar jawaban komputer. Silakan Pak Giri. Ya, memang kita bersama dengan 10 PTN, ya, jadi bersama dengan beberapa PTN yang ada di Indonesia ini. Dan melaksanakan pengolahan sampai nanti keluar hasilnya. Memang ini sudah mendekati akhir-akhir juga, sehingga kita kelihatan kurang tidur semua ini, teman-teman ini, Bapak ini. Dan secara teknis sebenarnya tidak ada masalah. Justru kadang-kadang yang non teknis itu yang ya. Jadi kalau kita harus mendeteksi ini joki atau bukan, ini ada permainan atau tidak, itu kita harus mengecek. Tapi yang kita yakinkan bahwa ini menggunakannya adalah mesin image, jadi gambarnya ada, jadi juga akuntabilitasnya ada. Kalau ada apa-apa bisa dicek melalui gambar, kalau gambarnya tidak ada bisa dicek juga melalui fisiknya di LJK. Jadi kita harapkan ini memang transparan, tapi juga secure, karena sebenarnya tidak semua orang boleh masuk ke ini, khusus saja ini. Kalau ini pemindaian mungkin banyak orang bisa melihat, tapi begitu nanti ada tempat kita melakukan proses berikutnya, itu sudah orang-orang tertentu yang boleh masuk, pelaksana dan tentu juga pengawas juga yang akan ada. Harapan kita bisa memenuhi jadwal, hasilnya bisa sesuai dengan yang kita harapkan, mendapatkan CPNS yang memang layak untuk dipilih menjadi CPNS. Baik, nah kalau dari sisi soal sendiri Pak, bisa informasikan kepada pemirsa di rumah dari sisi pola pembuatan soal, terus siapa saja yang terlibat dalam pembuatan soal ini, bisa diberikan informasi kepada pemirsa di rumah. Jadi semua kita itu melibatkan beberapa PTN. Beberapa PTN memang ada yang terlibat di dalam pembuatan soal, tidak terlibat di dalam pengolahan atau sebaliknya. Paket kita buat berbeda untuk masing-masing instansi. Jadi kalau setiap instansi, kalau instansi Kemdikbud dengan kesehatan pasti berbeda. Dengan yang di Semarang dan Surabaya soalnya juga berbeda. Dan setiap instansi ada 3 paket soal. Jadi harapan kita kalau ujian mau nyontek tetangga juga tidak bisa. Kalau terjadi kebocoran, ya bocor ya di situ saja. Tidak mungkin menyebar karena paketnya beda. Iya. Ya, itu yang kita sudah kita jaga, dan yang tahu paketnya berapapun saya baru tahu juga setelah kunci datang, baru ini paketnya di sini. Jadi hanya pembuat soal aja yang tahu pemetaan paketnya. Jadi termasuk juga kode paket untuk yang
SMA dan juga yang di sarjana. Jadi ada beda. Jadi paket pun juga kita sudah amankan dengan pengkodeannya juga. Satu lagi kemudian untuk yang honorer, LJK dan naskah menjadi satu. Sehingga orang kalau mau menundukkan LJK tidak bisa, dia harus mencari dulu naskahnya, nyobek naskahnya baru memasukkan LJK lagi yang tambahan ini. Dan BPKP sudah mengontrol juga sisa-sisa LJK itu tidak boleh sembarangan aja kemana, harus ditarik kembali. Saya kira moga-moga ini memang berjalan dengan lancar, tapi hasilnya pun juga memang kredibel. Baik, jadi artinya dari sisi soal dan juga pemetaannya sangat variatif sekali ya Pak. Jadi sangat diminimalisir sendiri, ada kecurigaan-kecurigaan lainnya karena sudah sangat aman dengan sistem yang ada. Baik, kita kembali lagi ke Pak Menteri. Pak Menteri, kalau melihat komitmen bersama selain dari Kemenpan dan juga beberapa instansi terkait, artinya pelaksanaan CPNS 2013 ini bisa dianggap sangat sukses sekali di tahun ini. Tapi Pak Menteri tentunya masih banyak sekali catatan-catatan maupun evaluasi dari berbagai macam elemen terutama di daerah-daerah Pak. Seperti apa yang Pak Menteri lihat sendiri dari laporan langsung? Saya tidak menyatakan sukses, tapi yang pasti bahwa semua orang yang kita ajak ini bertekad untuk memperbaiki keadaan Republik ini. Salah satu melalui tes CPNS ini. Tekadnya kuat sekali. Jadi kita tidak ingin ada kebocoran, tidak ingin ada noda dalam pekerjaan kita. Nah, itu satu. Yang kedua, saya tidak mendapatkan laporan yang berarti tentang permainan di daerah. Pelaksanaan. Ya kalau ada calo di luar sistem itu saya nggak mau tahu itu. Itu bukan saya. Masyarakat harus percayalah bahwa ini kita betul-betul membuat jadi fair. Jadi kalau kita udah berusaha sedemikian rupa membuat fair, tapi masyarakat ada sekelompok yang masih bayar uang sama calo, itu salah sendiri. Ya, jadi saya kira saya juga minta sama pers untuk mengembangkan ini supaya anak-anak mau belajar untuk tahun depan. Kita akan buka lagi tes CPNS tahun depan dengan beberapa perbaikan, beberapa kemudahan-kemudahan supaya anak lebih mudah ikut tes. Ya, tapi nggak ada lagi istilahnya permainan, nggak boleh lagi ada lagi. Banyak sekali daerah minta tolong Pak, ini perlu diluluskan, ini ada orang daerah. Saya bilang memang dalam jiwa saya ada yang namanya fairness, kita harus samakan semuanya. Tapi juga ada afirmasi, coba memperhatikan kelompok-kelompok tertentu. Selama ini bisa jalan bersamaan, saya akan dukung. Tapi kalau afirmasi ini merusak fairness, kita pilih salah satu aja. Tahun ini kita pilih fair saja dulu. Nah, tahun depan kita perbaiki lagi. Saya kira masalah cuma di situ. Iya. Jadi fairness itu yang paling dijunjung tinggi. Nah, gitu ya, Pak, dari sistem pelaksanaan CPNS 2013. Nah, sekarang kita ke Pak Eko. Pak Eko, untuk tahun ini ada beberapa formasi Pak yang dibutuhkan, baik itu secara nasional maupun di tingkat daerah sendiri, secara akumulatif. Saya kira tahun ini pemerintah mengalokasikan untuk mengangkat CPNS dari formasi umum ada 65.000. Itu 25.000 untuk instansi pusat dan 40.000 untuk instansi daerah. Selain itu juga dialokasikan 30% dari tenaga honorer K2 yang jumlah seluruh peserta tesnya 650.000. Saya kira secara total seperti itu yang dialokasikan oleh pemerintah untuk pengangkatan CPNS tahun 2013 ini. Baik, kalau dari sisi regulasi atau sistem formasi sendiri, apakah daerah yang mengirimkan formasi kebutuhannya ke pusat, kemudian dianalisa lagi dari pusat, kemudian baru muncul angka sekian begitu dalam kebutuhan formasinya? Seperti apa Pak regulasinya? Baik, mengenai formasi CPNS, mekanismenya adalah instansi mengirimkan permintaan tambahan kebutuhan pegawai. Tetapi dalam menyampaikan rencana kebutuhan pegawai tersebut, setiap instansi harus melampiri persyaratan-persyaratan yang disampaikan. Misalnya analisis jabatan, analisis beban kerja, dan sebagainya. Nah itu kalau itu tidak dipenuhi, maka pemerintah tidak akan memberikan toleransi untuk penambahan pegawai. Tetapi kalau itu dipenuhi, maka pemerintah akan mengevaluasi apakah analisis jabatannya benar, evaluasi jabatannya benar. Dan kalau itu benar, angka-angka yang diperoleh itu proporsional dan masuk akal, maka pemerintah akan memberikan alokasi tambahan formasi jabatan-jabatan yang diperlukan. Karena tahun ini bahwa formasi pegawai tidak semata-mata kurang 1.000 pegawai dikasih 1.000, kurang 200 kasih 200. Tapi kurangnya itu jabatan apa, jumlahnya berapa, kualifikasinya apa, untuk di mana. Sampai seperti itu kita harus mengawal sehingga
tidak selalu permintaan itu dipenuhi. Selalu harus kita evaluasi kebutuhannya yang benar itu berapa. Saya kira mekanismenya seperti itu. Dilakukan mekanisme pemetaan dulu begitu ya Pak, sesuai dengan kebutuhan itu sendiri. Nah, Bapak-bapak sekalian dan juga pemirsa di rumah mungkin saat ini tengah menyaksikan juga bahwa di belakang kita juga masih berlangsung aktivitas pengolahan data lembar jawaban komputer. Dan ini juga pemirsa pasti bertanya-tanya nih Pak, ini para petugas ini dari mana saja nih Pak yang diberikan tugas dan wewenang dalam mengolah LJK ini sendiri? Baik, terima kasih. Jadi Panselnas ini seperti yang tadi disampaikan Pak Menteri, seperti tadi yang saya tambahkan juga, Panselnas ini didukung oleh banyak pihak dari instansi pusat untuk pembuatan soal, membuat aplikasi pengolahan soal dan sebagainya. Kemendikbud dan juga konsorsium perguruan tinggi terlibat untuk pengumpulan soal. Itu juga semua instansi terlibat, teman-teman BKN terlibat, konsorsium juga terlibat, dan juga dari Dikbud juga terlibat. Banyak pihak yang menggerakkan tim ini bisa bekerja dengan baik. Kalau yang di kalau yang di ruangan ini, yang area terakhir ini, tentu yang pertama yang masih terlibat adalah konsorsium dari beberapa perguruan tinggi untuk pemindai, batching segala macam. Kemudian pengawasan dari BPKP terus 24 jam, ya. BKN shifting ini, bahkan di hari pertama itu 80 orang per shifting, jadi 240 orang terus-terusan. Kami punya jajaran dari Kementerian PAN juga masih tetap menjaga sih. Saya 2 minggu ini terus-menerus ini. Baik, jadi 24 ini jam. Ini menunggu hari-hari terakhir. Ini mungkin hari ini udah bisa sebagian diserahkan kepada kementerian untuk mereka melakukan tes bersih bidang berikutnya. Nah, yang lain nanti menyusul. Pokoknya kita usahakan sebelum 14 Desember ini sudah rapi. Baik, Pak Menteri, ada yang menarik dari materi tes ya, ini adanya tes wawasan kebangsaan Pak Menteri. Dan ini mengusung 4 pilar kebangsaan juga. Mengapa ini harus perlu dilakukan kepada calon aparatur negara yang siap mengabdi bagi Indonesia? Kita lihat beberapa negara lain, Jepang, Korea, ya, dan lain. Itu masalah nasionalisme ini menentukan sekali sikap, perilaku dia. Ini perlu tahu bahwa seorang PNS, seorang birokrat itu betul-betul bertanggung jawab untuk terselenggara negara dengan baik. Jadi bukan hanya mencari pekerjaan buat diri sendiri, tapi bagaimana melalui birokrasi membangun bangsa ini, baik yang sudah yang bisa dirasakan oleh orang-orang, baik dia sebagai PNS ataupun yang bukan di PNS. Jadi dia harus ada perasaan seperti itu. Nah, kita tes di situ kepribadiannya, wawasan kebangsaannya. Mesti ada jiwa nasionalisme. Tanpa itu nggak bisa. Baik, jadi yang pertama harus jiwa nasionalisme begitu ya Pak Menteri. Nah, sekarang kita ke Pak Binsar. Pak Binsar, kalau kita melihat sistem yang terbentuk dan terbangun dalam seleksi nasional CPNS 2013 ini tertata begitu rapi. Jadi artinya celah-celah yang dimanfaatkan oleh orang yang tidak berkepentingan sangat kecil sekali, bahkan tidak ada begitu. Nah, Pak Binsar, ini juga menjadi pertanyaan bagi pemirsa di rumah, terutama di wilayah-wilayah tingkat daerah begitu Pak. Distribusi dari hasil tes ini sendiri Pak, yaitu lembar jawaban komputer yang dibawa ke Jakarta untuk diperiksa, sejauh mana Pak pengamanannya dengan mitra terkait? Baik, jadi ingin kami sampaikan bahwa lembar jawaban komputer itu LJK itu setelah selesai ujian itu dibuat berita acara dan oleh Panselda, terutama di daerah Pak ya, itu harus segera dikirim ke sini Pak, harus segera dikirim. Hanya saja memang kita pahami bahwa geografis di Indonesia ini berbagai macam Pak. Ada yang di Pulau Jawa, ada juga di daerah-daerah yang sangat remote, dan itu mungkin yang memerlukan waktu untuk bisa sampai kemari. Tapi pada dasarnya Panselda itu semua bersemangat dan komitmen kami lihat untuk mengantarkan secara langsung Pak. Mereka mengantarkan secara langsung dan segera ke diklat ini. Kemudian juga pada saat selesainya itu juga ada pengawalan dari polisi juga Pak terhadap LJK ini. Dan itu memang kami haruskan bahwa setiap LJK baik yang terisi maupun yang kosong Pak, yang nggak terisi itu semua harus dikirim ke sini. Itu bagian dari kontrol juga untuk meyakinkan tidak ada penyalahgunaan terhadap lembar jawaban komputer yang kosong.
Baik, jadi artinya memang dikawal begitu ketat ya Pak. Pasca setelah melakukan tes, harus segera dikirim ke Jakarta untuk diolah datanya begitu. Nah sekarang kita ke Pak Giri. Kalau tadi sempat disampaikan bahwa materi soal ini juga disusun dari rekan-rekan konsorsium dari beberapa perguruan tinggi. Nah kalau untuk kualitas ataupun juga kemampuan bobot dari soal itu sendiri seperti apa Pak kualitasnya? Ya, saya kira kan pembuat soal itu sudah orang berpengalaman dari beberapa PTN. Dan kita juga punya bank soal. Nah, kemudian kita sedarkan bahwa itu akan setara dengan yang soal yang kita punya. Jadi tidak semuanya itu buatan baru, Pak. Jadi ada yang dibuat, memang ada baru, ada yang coba ditambahkan, masukkan dalam bank soal untuk diacak lagi untuk dilakukan produksi dengan pemaketan yang sekian banyak itu. Jadi kalau dilihat kita menyiapkan sebenarnya sampai 1.188 paket atau 2.400 paket lah. Meskipun akhirnya tidak terpakai semua, kalau aman. Kita jaga-jaga kalau tidak aman ada bocor ya kita tidak perlu bikin lagi gitu, tapi sudah tinggal masuk gitu. Tapi ternyata aman, jadi berarti tahun depan kalau masih dipakai ya sudah ada sisanya lagi, untuk tinggal ditambah lagi gitu. Baik, jadi artinya bank soalnya banyak ya Pak persiapannya begitu ya untuk CPNS 2013. Nah sekarang kita kembali ke Pak Eko. Pak Eko kan tadi kita ketahui bersama bahwa ada dua sistem ya, sistem CAT dan juga sistem LJK. Pasti kedua ini kan punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Bisa diceritakan Pak Eko? Baik, jadi tes dengan menggunakan komputer assisted test, bahwa peserta tes adalah kelompok kecil orang, jadi satu stationnya paling 100 atau 200 orang, tempatnya jelas dan enak, sejuk, kemudian sistem yang dibangun komputerisasinya juga aman, sehingga setiap peserta mendapatkan jumlah soal yang sama dengan soal yang berbeda-beda, tetapi dengan bobot yang sama. Dan begitu selesai mengerjakan soal, yang bersangkutan sudah langsung tahu skornya berapa. Jadi dia keluar dari ruang tes sudah tahu bahwa dia itu lulus passing grade apa tidak. Iya. Karena pada saat pengenalan pertama itu sudah diberitahu nanti Anda akan mendapatkan 3 kelompok soal. Kenapa 3 kelompok soal? Karena kita ingin mendapatkan pegawai negeri sipil yang memiliki wawasan kebangsaan yang baik, memiliki inteligensi yang tinggi, dan selain itu juga memiliki integritas yang baik. Nah untuk itu tesnya adalah tes wawasan kebangsaan, tes inteligensia umum, dan tes karakteristik pribadi. Pada saat mulai tes, peserta itu sudah tahu wawasan kebangsaan minimum saya harus dapat nilai skor 70. Iya. TIU tes inteligensia umum saya harus dapat 75. Sementara tes integritas saya harus dapat paling tidak 150, 105. Sehingga dia tahu kalau keluar, oh saya kurang skor di sini. Biarpun dapat skor total 300, kalau salah satu unit nggak masuk, maka dia juga tidak akan lolos passing grade. Nah, dengan demikian maka peserta tes ini merasa bahwa tes ini nyaman gitu. Iya. Jadi fair, bisa dipercaya. Dan seperti itu. Nah, kita satu hari dalam satu station test paling tidak bisa 5 sesi. Jadi kalau ada 100 komputer di situ sehari kita bisa tes 500. Kalau ada 200 ya tinggal dikalikan 5 sesi. Dan ini jalan terus dari pagi sampai sore. Tidak ada pengelompokan peserta. Ya, seperti yang kita kemarin diikuti misalnya tes suatu kementerian di Senayan dengan 12.000 peserta. Iya. Barangkali itu sudah waktunya kita tinggalkan lah tes seperti itu. Banyak peserta nggak bisa tes karena nggak bisa sampai tempat tesnya aja udah perjuangan tersendiri. Nah ini harus dilakukan perubahan. Sementara tes dengan LJK ini adalah tes yang juga memiliki keunggulan, misalnya sampai ke pelosok terkecil pun tempat tes kita bisa kirim. Yeah. Ininya. Tapi kalau CAT komputer kan nggak mungkin nenteng server sampai ke tempat-tempat yang remote. Nah ini kalau ini bisa. Nah, tetapi dengan upaya yang
cukup berat dan dengan pengawalan yang cukup ketat pengawalannya dari penyelenggaraan ini. Tetapi pengolahannya pun kita harus yakin bahwa pengolahannya itu berbasis teknologi juga. Iya. Jadi ini satu hal kegiatan yang sebetulnya dari sisi kualitas ya sama saja. Cuman dari sisi penyelenggaraan itu lebih mudah, mana ada lebih masalah sini dan sebagainya. Saya kira inilah yang menjadi program pemerintah ke depan yang harus menjadi perhatian kita. Pemerintah berupaya secara terus-menerus untuk memperbaiki sistem seleksi PNS. Dan itu adalah suatu upaya yang harus mendapat dukungan dari semua pihak. Terutama tentunya dukungan bagi calon peserta tes. Saya kira itu penting bagi kita. Baik, silakan Pak Menteri. Ini yang buat sistem komputer ini kan gabungan dari beberapa kampus negeri, lembaga. Nah, ini di-connect begitu. Kerjasama yang bagus dan diaudit lagi oleh BPPT, jadi Badan Pengkajian Penerapan Teknologi, jadi tentang IT-nya. Tentang IT. Jadi betul-betul kita cari jalan betul-betul supaya jangan ada celah-celah untuk bisa gagal. Baik, jadi artinya sistem pengembangan teknologi ini juga dimanfaatkan ya Pak dalam seleksi nasional CPNS 2013. Nah, ini kan belum semuanya ya Pak yang menggunakan sistem CAT, ada masih sebagian LJK. Nah, Pak Menteri kira-kira untuk ke depan seperti apa Pak Menteri untuk memanfaatkan CAT ini agar bisa secara sentral dari pusat hingga ke daerah-daerah? Tahun depan target kita CAT ini atau testing dengan komputer ini bisa dilakukan minimal di 33 provinsi. Sehingga kita perluas ya. Manfaatnya itu peralihan dari LJK kepada CAT. Iya. Jadi tahun depan kalau orang mau apply ke kementerian di Jakarta, apa saja dia nggak usah tes ke Jakarta, dia cukup tes di ibu kota provinsi aja. Jadi memberikan kesempatan kepada seluruh anak bangsa di mana saja untuk ikut untuk jadi pegawai pusat. Ini menarik dalam rangka NKRI. Iya. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang lain masih LJK. Nah, nggak mungkin kita dalam waktu cepat mau bikin komputer di semua kabupaten. Tapi kalau kabupatennya mampu melaksanakan, kita berikan kesempatan, ya kita fasilitasi. Nah, kemudian kedepannya lagi mungkin 2-3 tahun ke depan untuk tes ini tidak perlu 1 hari begitu. Misalnya ada sebuah instansi mau menerima pegawai, dia bisa buat tes sampai 6 bulan. Iya. Selesai semua boleh dikumpulkan, bisa begitu. Jadi tidak harus 1 hari tanggal 3 seperti yang lalu 3 November, tanggal 4 November. Ini boleh. Tapi mulai ke depan mulai ada 2 pola. Pola yang tiap hari ada tes, ada pola yang ada hari-hari tertentu. Ini zaman teknologi, zaman IT, kita udah biasa menggunakan itu, tapi mau kita perluas. Perlu dicatat bahwa negeri kita itu setiap tahun spend atau membelanjakan 14 triliun untuk membangun IT. Nah, ini IT ini yang sudah kita bangun ini mari kita integrasikan, kita manfaatkan di setiap kegiatan kita. Baik, jadi artinya sistem pengembangan teknologi yang terus digulirkan begitu ya Pak Menteri guna mensukseskan seleksi nasional pada ke depan CPNS 2014 begitu dan tahun-tahun mendatang. Nah, sekarang kita ke Pak Binsar. Kalau tadi sempat digambarkan di awal bahwa pola pengamanan ini juga memanfaatkan aparatur BPKP di daerah begitu ya Pak, para auditor, inspektor daerah. Baik, artinya semua elemen juga ikut terkait. Nah, sekarang ini kan komitmen Pak, berbicara komitmen dan konsisten bersama ini yang paling sulit mensinergikan dari pusat hingga ke daerah. Kalau dari BPKP sendiri seperti apa Pak, terutama fungsi pengawasan? Baik, pertama saya ingin menambahkan sedikit yang penjelasan Pak Menpan bahwa BPKP jadi kepala basah untuk prosesan LJK ini juga kami ada juga ahli IT-nya. Iya. Jadi kami bekerja sama dengan konsorsium untuk menguji lah, ya, untuk memastikan bahwa ini berjalan dengan baik juga. Ada ikut menguji juga ya? Iya. Jadi kami kepala basah Pak. Jadi dari awal sampai akhir kami kawal. Kemudian mengenai komitmen, nah ini tentunya bagian dari pengendalian intern itu memang sudah dicanangkan oleh Presiden bahwa pemerintah itu harus membangun sistem pengendalian dan salah satu unsurnya itu adalah komitmen dari pimpinan. Tapi kalau assessment dari kami Pak, secara secara sepintas kami lihat itu ada kesungguhan dari pimpinan untuk menyukseskan kegiatan CPNS ini. Kalau tidak ini pasti kalau nggak ada komitmen pasti ini akan kendala di lapangan. Tapi kami dari BPKP, mohon izin Pak Menteri, kami akan melakukan evaluasi Pak
dan evaluasi nanti pada akhirnya dari setiap tahapan sampai proses LJK ini dan proses SCAT juga nanti akan kami sampaikan kepada Pak Menteri sebagai bahan masukan untuk penyempurnaannya. Kemudian juga kalau boleh kami tambahkan yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi dalam rangka untuk menjamin supaya seleksi CPNS ini bebas dari KKN, segala celah sudah berusaha kita tutup. Satu hal lagi adalah partisipasi masyarakat. Iya. Jadi kami mendorong partisipasi masyarakat dari tahap awal, pada saat pendaftaran, pada saat pelaksanaan, bahkan nanti pada saat pengumuman, itu masyarakat silakan kalau misalnya ada bisa menyampaikan pengaduan, Pak. Itu apakah bisa langsung ke melalui website BPKP, website BKN maupun juga dari Menpan, juga bahkan ICW dan Ombudsman. Karena itu juga dilibatkan oleh Pak Menteri untuk meyakinkan bahwa kredibilitas pelaksanaan CPNS ini, Pak Menteri ini melibatkan Ombudsman dan ICW. Jadi nggak tanggung-tanggung, masyarakat juga ikut dilibatkan untuk melaksanakan pengawasan dan mereka aktif, Pak. Dari Ombudsman dan ICW ini juga aktif. Jadi itu semua segala unsur kita bangun. Nah ini memang harapannya suatu proses kita harapkan ke depan setahun, 2 tahun, 3 tahun lagi proses seleksi CPNS ini masyarakat menjadi biasa untuk melaksanakan yang sistem seperti ini, sistem yang bersih dan bebas dari KKN. Demikian. Baik, jadi artinya secara tidak langsung juga membangun culture juga ya Pak, transparansi, akuntabel dan juga profesional begitu. Nah sekarang kita ke Pak Giri. Tadi sebelum kita on air juga sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Eko bahwa dari aplikasi sistem pengelolaan LJK ini ada yang menarik juga ya Pak, bahwa setiap orang akan ketahuan apabila mengikuti tes di 2 tempat. Nah itu bisa diceritakan aplikasi yang seperti apa nih Pak Giri? Ya, sebelumnya saya sampaikan bahwa aplikasi ini tidak dibikin satu orang, tapi beberapa tim dari beberapa perguruan tinggi yang bersama-sama duduk untuk membuat sistem yang bersama. Kemudian aplikasi ini kan menggunakan image. Nah, kemudian kita akan melakukan checking juga terhadap peserta-peserta. Yang diduga dia kan banyak kasus lah. Ada peserta yang memang ada lembar jawabannya 2. Kemungkinan dia joki satunya tidak lupa diambil sehingga ada 2. Atau dia sudah terdaftar karena ini pendaftarannya boleh di mana-mana. Dia terdaftar di beberapa tempat, daftar boleh di beberapa tempat. Tapi ternyata dia di sana ada lembar jawabannya, di sini juga ada. Berarti kan kita harus melakukan cek itu. Berarti satunya pasti joki. Jadi kita sampai ke situ. Juga nanti juga akan tahap akhir juga akan melakukan analisis terhadap nilai. Tidak mungkin dalam suatu daerah nilainya itu tinggi semua. Pasti mengikuti beberapa kurva normal lah paling tidak. Kalau sampai itu yang kita harus menelusuri juga apakah ada kelemahan di dalam LJK. Banyak itu nanti yang harus kita, maka tadi secara teknis bisa selesaikan, tapi mencari hal-hal yang itulah yang kita perlu effort lebih jauh. Baik, tapi harapan kita pokoknya begitu ya Pak, dengan sistem yang telah dibangun ini, apabila ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan celah ini. Nah sekarang kita ke Pak Menteri. Ini tadi sudah dari BKN, kemudian dari BPKP, kemudian dari konsorsium sendiri, bahwa komitmen telah sama Pak, ingin mensukseskan seleksi nasional CPNS 2013 ini. Kemudian kita melihat sekarang bahwa Kemenpan dan juga Reformasi Birokrasi RI juga sangat fokus sekali terhadap analisa jabatan, kemudian beban kerja, terus pemetaan kerja dan sebagainya. Nah kemudian dari aparatur yang baru nanti diterima dan menyatakan lulus ini, apa yang diharapkan Pak Menteri sendiri? Jadi yang baru nanti ini bisa mewarnai. Ya ini dengan pemilihan seperti ini semangatnya beda. Iya. Ya, nanti bisa mewarnai. Jadi teman-teman yang udah masuk dulu aja di PNS, mohon ya kita titip lah bahwa adik-adik ini yang kita pilih dengan baik ini bisa dipertahankan. Bahkan mana yang lebih baik mereka kita ikuti. Nah, jadi nanti membaur antara CPNS yang senior dengan CPNS yang baru masuk. Jadi bibit yang bagus harus kita jaga, kita rawat, kita siram sehingga dia menjadi bagus ke depan. Saya kira itu. Dan ini adalah sebuah gerakan ya, gerakan snowball. Dia bergulir. Ini hari ini rekrutmen, besok promosi jabatan dengan fair. Ini akan semua akan bergerak semua. Ya. Jadi tidak kita kurangi terus secara cepat KKN atau permainan-permainan seperti itu. Nah, dan kita juga ingat belanja negara kita besar 1.800 triliun, sebagian besar jadi ke daerah. Nah di daerah itu rata-rata 50% bahkan lebih itu biaya untuk belanja pegawai. Iya. Nah ini kan juga sesuatu yang kita risau ya. Padahal uang itu kan tidak semuanya untuk belanja pegawai, untuk belanja pembangunan ya, menggerakkan ekonomi masyarakat. Nah jadi janganlah kita habiskan semua di belanja pegawai. Mari kita sisihkan
sebagian besar itu justru ke belanja modal, ke belanja pembangunan. Jadi pegawai yang ringkas, yang sedikit ini harus kerja sesuai dengan yang diharapkan kinerjanya. Nah, jadi penerimaan pegawai, menampung tenaga kerja, kalau kita hitung setiap tahun ada 3 juta orang yang terjun ke angkatan kerja, atau orang-orang baru, orang-orang muda yang menjadi angkatan kerja, ini harus ditampung di luar pemerintahan. Makanya birokrat yang ada ini harus memudahkan, bahkan mendorong terciptanya lapangan usaha, membangun infrastruktur, memudahkan orang berinvestasi, sehingga banyak lapangan-lapangan kerja untuk saudara kita yang tidak masuk dalam PNS. Inilah sebenarnya yang kita ingin gambarkan. Jangan digambarkan kenapa sedikit sekali, ini banyak pengangguran. Pengangguran bukan diatasi di dalam PNS, tapi justru PNS yang ada ini menciptakan lapangan kerja di luar birokrasi. Saya kira ke sana. Baik, jadi PNS sendiri bisa membuka lapangan kerja baru begitu mendorong, ya, Pak? jangan mempersulit malah. Ada membuka usaha dipersulit. Ingat, ada ponakan kita, ada adik kita yang nggak masuk PNS, dia harus kerja. Ini cara berpikir seperti itulah. Nasionalisme seperti itulah. Tanggung jawab nasional itu harus kita miliki. Baik, jadi tidak serta-merta semuanya yang nggak ada kerjaan langsung masuk PNS semua ya, Pak? Jadi Tidak cukup kuotanya sampai jatuh dia kapan semua. begitu. Baik, sekarang kita ke Pak Eko. Kalau BKN sendiri apa yang diharapkan Pak dari para pegawai apapun atau aparatur-aparatur yang baru saja masuk nanti bergabung yang setelah dinyatakan lulus secara pusat gitu, Pak? Baik, jadi saya ingin agak luar dikit bahwa sistem seleksi CPNS ini adalah subsistem dari sistem besar manajemen PNS pada umumnya. Iya. Ada sistem perencanaan, sistem rekrutmen dalam jabatan, penilaian kinerja, disiplin PNS, penggajian dan sebagainya. Ini selalu subsistem yang sangat penting. Dan dari subsistem ini terdiri dari sub-subsistem seleksi ini tadi yang ada pengolahan, pembuatan soal yang kait-mengkait tetapi saling kontrol juga. Makanya tadi sekaligus bahwa menjawab tadi pertanyaan bahwa ini semua kelihatannya satu tapi saling kontrolnya juga ada. Iya. Saling kontrolnya ada, tadi dibangun oleh beberapa pihak tadi untuk saling kontrol. Jadi ini sistem kontrolnya bagus. Dengan sistem kontrol yang bagus kita harapkan hasil dari seleksi CPNS ini bagus. Iya. Kita mendapatkan pegawai-pegawai yang kompetensinya sesuai yang kita harapkan, yang memiliki wawasan kebangsaan yang baik, memiliki inteligensia yang tinggi dan integritas yang baik. Pegawai yang seperti inilah yang kita harapkan nanti mewarnai birokrasi kita untuk menyongsong birokrasi yang lebih baik. Kalau Pak Menteri menyebutnya birokrasi yang profesional dan melayani. Iya. Melayaninya dengan hati karena integritasnya tinggi. Jadi Kira-kira seperti itu harapan kita. Ngambek-ngambekan ya Pak, ataupun marah-marahan begitu ya Pak Binsar ya. Nah sekarang kita ke Pak Binsar. Pak Binsar, kalau kita berbicara melihat begitu banyak sistem pengamanan yang telah dilakukan, terutama di ruangan ini sendiri juga dilengkapi dengan kamera CCTV begitu. Nah rekan-rekan sekalian, sebagai fungsi pengawasan sistem monitoring ya Pak, terutama dalam pengolahan lembar jawaban komputer ini seperti apa Pak Binsar? Baik, seperti kami katakan tadi, kami setiap hari menugaskan 2 orang tim kami dari BPKP spesial bergantian untuk memantau Pak pelaksanaan ini dan juga bekerja sama, berdiskusi dengan konsorsium untuk meningkatkan aspek-aspek pengamanan yang ada dan menjaga kemungkinan terjadi celah-celah kebocoran ataupun juga celah-celah yang membuat kualitasnya berkurang. Nah kemudian dalam pelaksanaannya tugas kami bukan menggantikan Pak, kami hanya tentunya memantau saja, kemudian juga meyakinkan bahwa ini semua sistem berjalan dengan baik, termasuk kami katakan tadi kami menugaskan tim IT kami yang kebetulan ada di BPKP untuk bisa bekerja sama dengan konsorsium. Ya. Baik, jadi artinya semua juga ikut terlibat begitu ya Pak Binsar ya dalam sistem monitoringnya. Nah sekarang kita ke Pak Giri. Pak Giri, kan kita kalau melihat ini banyak sekali lembar jawaban komputer dari provinsi, tingkat daerah hingga terpusat. Jadi artinya pola pembagian kerjanya seperti apa nih Pak? Apakah ini non-stop 24 jam dengan petugas yang sama atau ada sistem shifting juga? Bisa diceritakan Pak Giri? Ada berbeda. Kalau di pemindaian kita tidak melakukan 3 shift. Iya. Kita hanya 2 shift. Karena kita takut juga kalau ini pemindaian ini nasib orang kalau dipaksa 3 shift ngantuk-ngantuk nanti terlewat juga repot. Iya. Jadi kita pertimbangkan berdasarkan pengalaman cukuplah 2 shift. Dan dilihat perhitungan kan juga waktunya masih
masih memungkinkan bahwa itu bisa dikerjakan di dalam 2 shift. Jadi memang yang teman-teman yang di sini sekarang ini ada dari 10 PTN, Pak. Dari 10 perguruan tinggi, dari bisa sebutkan dari UI, dari ITB, dari Undip, dari UGM, dari ITS, dari Universitas Udayana, kemudian Universitas Hasanuddin, Universitas Lampung Mangkurat, Universitas Sumatera Utara, dan Universitas Andalas. Jadi semua ada 10 perguruan tinggi yang di sini. Iya. Jadi sama-sama kita kompak untuk mensukseskan seleksi yang transparan dan bersih. Baik, jadi transparan dan juga bersih ya Pak. Karena kan mental seorang aparatur itu harus dimulai dari pertama kali dia masuk dalam instansi. Kalau sudah mentalnya tidak transparansi, otomatis nanti KKN dan lain sebagainya akan muncul dari tradisinya itu sendiri. Nah sekarang kita ke Pak Menteri, pesan kepada masyarakat Pak untuk meyakinkan bahwa sistem seleksi nasional tahun ini betul-betul bersih, transparansi dan juga akuntabel seperti apa Pak Menteri kepada masyarakat di seluruh tanah air. Kalau penjelasan bahwa tes CPNS ini bersih, udah dengar tadi, saya nggak usah ulang lagi. Ya, udah dengar, udah lihat bagaimana proses di mana-mana. Nah, sekarang saya ingin mengajak bangsa Indonesia kita semua harus yakin bahwa kita bisa berubah. Kalau kita ada keyakinan kita bisa berubah dan mau berubah, bersama-sama kita bisa. Itu aja prinsipnya, ya. Nah, tes CPNS ini kan rumit sekali. Semua orang bilang nggak mungkin lah Pak Suar, nggak mungkin, sulit, udah permainan udah macam-macam, uang semuanya nggak mungkin. Alhamdulillah sekarang orang yang ngomong itu bantu saya sekarang. Nah sekarang itulah, ini hari ini kita perbaiki dari segi rekrutmen, besok kita perbaiki lagi dari sudut promosi jabatan, lusa kita perbaiki lagi dari pilihan kerja, bahwa setiap orang dibayar prestasinya. Jadi semua ini kita mulai lakukan dengan satu keyakinan bahwa kita bisa berubah. Bangsa ini harus berubah dan sekarang waktunya. Baik, jadi sekarang waktunya. Pak Eko, pesan apa Pak Eko yang disampaikan Pak Eko? Saya kira pemerintah berupaya untuk senantiasa menyempurnakan sistem rekrutmen CPNS ini. Tentunya dukungan semua pihak kita perlukan untuk memperkuat niat ini menjadi kenyataan yang kita tunggu-tunggu. Saya kira itu. Baik, jadi komitmen dan juga niat yang tekad begitu ya Pak? Tekad. Dalam mewujudkan sistem yang telah ada saat ini. Ya. Pak Binsar, ada yang ditambahkan Pak Binsar? Silakan. Sumber daya manusia itu adalah pelaku utama dari reformasi birokrasi. Jadi kita membutuhkan sumber daya manusia yang handal di masa yang akan datang. Sekarang dan masa yang akan datang. Dan diharapkan bahwa dengan sumber daya manusia yang handal ini, kinerja pemerintah akan semakin meningkat. Kemudian juga pelayanan kepada masyarakat akan semakin membaik, dan yang tidak kalah penting lagi adalah praktek-praktek KKN akan semakin berkurang di kedepannya. Demikian. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak sekalian, dan terima kasih kepada narasumber kita di kesempatan kali ini. Karena kalau kita berbicara mengenai seleksi nasional CPNS 2013 ini, tadi sudah disampaikan Pak, begitu sistemnya, bagaimana IT dan lain sebagainya telah disupport dengan baik. Nah sekarang ini kita kembali ke Pak Eko. Nih Pak Eko, kalau tadi sempat disinggung bahwa ada 2 sistem ya Pak, ada sistem CAT dan juga ada namanya sistem LJK. Nah dari sisi human error maupun dari IT-nya sendiri seperti apa sih Pak? Tingkat kecenderungannya seperti apa? Saya kira sesempurnanya sistem kayak apapun, celah-celah tulang-tulang untuk disempurnakan selalu ada. Nah itu yang penting, kita senantiasa berupaya menyempurnakan setiap saat, setiap kali kita ketemu masalah-masalah yang harus kita selesaikan. Jadi saya kira pengembangan dan seterusnya, baik ini sistem IT-nya, pengembangan soalnya, membangun bank soal itu ternyata tidak mudah. Itu perlu upaya kerja keras yang luar biasa. Ini semua harus senantiasa dilakukan sehingga kedepannya sistem ini semakin hari semakin baik, dan tentunya kita mendapatkan pegawai yang sesuai yang diharapkan oleh pemerintah menjadi agen-agen perubahan. Saya kira itu. Saya ingin nambahkan, ini pekerjaan ini besar, rumit. Banyak orang tidak suka, banyak orang terganggu. Ini namanya memindahkan orang dari comfort zone kepada competitive zone. Dari tertutup jadi terbuka. Ini tidak semua orang suka, ya. Nah, saya ingin memberikan apresiasi dan penghargaan tanpa bantuan dari kawan-kawan kampus. Bagi dari kawan-kawan tidak bisa, tidak sanggup. Jadi nama baik kampus, ya, kita tata dengan sistem yang saling menjaga. Ini akan terpelihara. Polisi lapangan luar biasa, ya, BIN di belakang bayang-bayangi, ya, lem sanek,
BPPT kalau kita sudah lah, memang ini tugas kita, BKN ya. Iya. Tugas saya, kemudian BPKP yang ngawasi. Tapi yang lain ini di luar tugasnya bantu ini. Polisi, Pak. Hah? Polisi luar biasa. Jadi ini kalau istilah saya ini bersama-sama mengukir sejarah baru ya di Indonesia ini, perubahan. Kita ini kalau saya ingin sedikit keluar dari sini, pembangunan kita punya anggaran 1.800 triliun. Iya. Kita sudah berhasil membangun pertumbuhan. Tapi apakah pertumbuhan ini sudah membangun ekonomi atau pemerataan? Masih belum. Nah, ini satu hal. Yang kedua, input uang yang begitu besar. Apakah membuka lapangan kerja besar buat masyarakat? Belum optimal. Itu selalu yang menjadi concern Bapak Presiden. Masih ada pengangguran. Nah, investasi kita, kekuatan kita, capex kita masih terbatas, baik BUMN maupun swasta. Kita perlu mengundang orang lain masuk kemari. Dengan orang lain masuk, itu akan terbuka kesempatan kerja luar biasa. Nggak mau orang masuk kalau pelayanan publik kita seperti ini. Iya. Kalau kita masih KKN, untuk mengurus suatu usaha sampai 100 macam jenis izin, ini kita juga akan evaluasi lagi. Nah, inilah sebenarnya yang saya bisa janjikan kepada masyarakat, bahwa dengan perbaikan reformasi birokrasi, ini bukan hanya birokrasi yang menjadi mentereng, bukan. Iya. Dampaknya kepada investasi akan meningkat. Akan terbuka usaha-usaha baru. Ya, sekarang ini Indonesia, kekuatan ekonomi Indonesia luar biasa besar. Kita masuk G20. Ya. Tapi persoalan berikutnya, apakah dia mampu menghidupi rakyatnya? Sekali lagi ini tergantung pada kita birokrat. Jadi sekali lagi wawasan berpikir ini masyarakat perlu bantu apa yang kita kerjakan demi kita semua. Baik, jadi artinya wawasan dan juga pola pikir juga harus diperhatikan dengan matang begitu ya Pak Menteri, demi menuju tujuan kebangsaan kita secara nasional begitu. Nah, sekarang kita ke Pak Giri. Tadi kata Pak Menteri ini tugasnya bukan yang ringan ya Pak Menteri, apalagi dan di luar panggilan tugas. Nah, ini di luar panggilan tugas. Nah, Pak Giri bisa diceritakan kira-kira tantangannya seperti apa dan juga suka dukanya selama terlibat langsung sebagai konsorsium di CPNS 2013 ini? Memang karena ini pekerjaan yang banyak orang yang terlibat. Iya. Itu masalah tersendiri lah. Kita harus saling menyesuaikan, saling melihat, saling bahwa ini memang porsinya, tugasnya ini, tugasnya ini. Tugas yang terus bawah BPKP loh. Tapi ya memang harus dijalani kan. Iya. Demi memang kita maunya transparan, memang akuntabel dan tidak ada yang disembunyikan, ya harus terbuka. Mungkin dalam kesempatan ini juga, tolong jangan percaya dengan teman-teman saya atau teman-teman yang konsorsium itu bahwa mereka bisa membantu untuk menaikkan nilai atau membantu yang lain. Ya, ini kan sudah mulai tahap akhir ya. Iya. Ya, jadi akhirnya kan penentuannya kan di sini di hari-hari ini lah. Jadi, mungkin nanti ada teman saya atau temannya dari anggota konsorsium gitu ya, jangan percayalah. Kita tidak ada niat, apalagi pengawasan cukup banyak dan kita cukup terbuka secara sistem. Baik, jadi sistemnya sangat terbuka sekali begitu ya. Nah, Pak Eko juga bisa diinformasikan kepada pemirsa di rumah, saat ini sudah pada persentase tahapan berapa Pak penuntasan pemeriksaan dan juga pengolahan data lembar jawaban komputer dari beberapa peserta yang ikut? Jadi kalau seperti tadi yang kita sampaikan bahwa tes ini ada dua versi, ada dengan CAT. Kalau dengan CAT itu sudah 70% selesai. Dan hasilnya sudah kita sampaikan ke Pak Menteri lebih lanjut mengirimkan ke pimpinan instansi. Jadi sudah 70% selesai, nanti sampai 2 minggu lagi, seminggu lagi akan selesai CAT. Untuk LJK ini, semua berkas sudah masuk, semua LJK sudah masuk, sudah di batching sudah, terus di scanning sudah, validasi LJK juga sudah. Saya kira ini tinggal uji coba pengolahan juga sudah. Tinggal finalisasi memasukkan kunci dan hasilnya akan segera bisa di running. Jadi memang ini sudah proses-proses akhir. Tapi seperti tadi yang disampaikan Pak Giri, Pak Deputi BPKP bahwa ini memang tugas berat dan kita harus melototi bersama. Tapi kami yakin dan kami bangga bahwa semua teman-teman memiliki komitmen yang kuat untuk sama-sama menyukseskan ini. Jadi saya kira kita tidak usah khawatir bahwa semua panitia ini semua sudah taken di depan Pak Menteri
fakta integritas. Untuk itu ini sebagai wujud dari komitmen bersama. Jadi teknologi ada dan itu tidak susah. Membuat soal itu juga ada ahlinya, itu tidak susah. Iya. Tapi kalau kita memiliki komitmen yang kuat, maka hal-hal yang mudah tadi akan jadi lebih mudah. Baik, Pak Eko, kapan dan mekanisme pengumuman seperti apa nanti? Mekanisme pengumumannya kalau CAT itu begitu selesai ujian, peserta sudah tahu mereka lepas passing grade atau tidak. Iya. Kemudian begitu dia keluar dari ruang tes, di papan pengumuman sudah di print out nilai skor masing-masing. Jadi antar tetangga, antar peserta juga sudah tahu di situ. Iya. Kemudian kalau ada keluarga atau teman atau sahabat atau pacarnya mau lihat hasil tesnya pada saat pelaksanaan tes, di luar juga ada monitor yang bisa masyarakat melihat di situ. Iya. Jadi wartawan, LSM semua bisa melihat hasil scoring dari Ini yang ujian yang umum nih. Nah, ini yang CAT dan itu sudah selesai. Untuk yang LJK nanti pengumumannya setelah ini running, kunci dimasukkan, running nilai sudah, maka akan dapat skor per instansi, performasinya yang lulus passing grade berapa. Nah itulah yang akan diupload di pengumuman Menpan, di webnya Menpan, dan juga secara formal akan dikirim ke pimpinan instansi untuk ditetapkan menjadi peserta.